Bagi kalian pecinta olahraga sepak bola tanah air, tentu sudah tidak asing lagi kan dengan nama Titus Bonai. Yap, bener banget, dia adalah salah satu striker andalan, bahkan sering disebut sebagai striker masa depan Indonesia. Saking berbakatnya nih guys, Titus Bonai juga disebut sebagai titisan Boas Salosa, yang tak lain adalah salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu, kira-kira gimana ya kabar Titus Bonai saat ini? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, pas banget nih. Kali ini Mimin bakal sajikan transformasi pemain bola timnas Titus Bonai. Awal karir. Titus John Lando Bonai atau Titus Bonai, atau yang lebih akrab disapa Tibo, merupakan pria kelahiran Jayapura 4 Maret tahun 1989 lalu. Kini terkenal sebagai striker handal Indonesia. Rupanya Tibo harus melewati perjalanan panjang hingga berada di titik seperti sekarang. Ia mengawali karirnya sebagai pesepak bola profesional pada tahun 2008 dengan bergabung bersama klub Persipura Jayapura kategori U21. Tanpa butuh waktu lama, Tibo muda saat itu langsung dipanggil untuk memperkuat tim PON Papua berkat penampilan ciamiknya. Tak lama gabung bersama Persipura Jayapura, Tibo juga pernah turut memperkuat klub lain seperti Bontang FC dan Persiram Raja Ampat. Bersama Persiram Raja Ampat, Tibo sempat menjadi pencetak gol terbanyak dalam kompetisi utama. Namun seperti halnya sepasang kekasih, Tibo akhirnya ditarik kembali untuk memperkuat Persipura Jayapura. Tak hanya handal di negeri sendiri, ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Tibo juga dilirik oleh negeri tetangga, yakni Thailand. Pada saat itu ia dipinang oleh klub Liga Premier Thailand, yakni Backtero Sasana. Namun pada Agustus 2012, klub tersebut memutus kontrak dengan Tibo karena doi tak kunjung kembali ke Thailand. Sedangkan saat itu bursa transfer sudah memasuki masa akhir. Pada saat itu diketahui Tibo sedang kembali ke tanah air untuk mengurus International Transfer Certificate atau ITC sebagai syarat perpindahan antar negara. Namun sayang, ITC yang diurus tak kunjung terbit hingga akhirnya ia diputus kontrak. Alhasil, Titus Bonai kembali bergabung dengan klub dalam negeri pada saat itu. Mungkin orang Indo nggak rela ya guys kalau Tibo membela negara lain. Agama. Berbicara soal agama, Titus Bonai adalah seorang atlet sepak bola yang merupakan seorang pengikut Kristus atau penganut agama Kristen. Hal ini diketahui dari salah satu wawancara dengan sejumlah wartawan olahraga. Pada saat itu, Tibo mengaku bahwa ketajaman serta ketangkasan yang dimilikinya di lapangan bukanlah semata-mata karena kuat dan hebatnya dia, tetapi karena Tuhan Yesus. Tak hanya itu, Tibo juga mengaku bahwa soal mencetak gol ia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus saja. Wah, pantas selalu bersinar di lapangannya guys, wong taat ibadah gitu, nggak pernah lupa akan Tuhannya. Patut dicontoh nih. Kisah cinta. Ngomong-ngomong soal kisah cinta nih, sepertinya Titus Bonai bukan tipe bintang lapangan hijau yang suka ngumbar soal kehidupan pribadi. Pasalnya nih guys, di dunia maya nggak banyak berita soal kedekatannya dengan wanita manapun. Bahkan bisa dibilang nggak ada sama sekali. Mungkin hal ini dikarenakan Bang Tibo udah nggak lajang lagi alias sudah menikah sekitar 10 tahun yang lalu. Yap, tepatnya di tanggal 15 April 2012 lalu. Titus Bonai secara resmi menikahi kekasih hatinya yakni Novalia Metiaman. Pasangan ini melangsungkan pernikahan formal setelah sebelumnya hanya terikat melalui sebuah upacara adat saja. Nah, dari pernikahannya ini Bang Tibo dan istri sudah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Natalia Krisnalia Bonai dan Navrati Lova Bonai. Wah, semoga bahagia selalu ya Bang bersama keluarga. Keluarga. Terlahir sebagai bintang sepak bola dengan karir yang cemerlang, tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Termasuk bagi kedua orang tua Titus Bonai, yakni Agus Bonai dan sang istri Kathy Wondiwoy. Sebuah fun fact dari keluarga Bonai, ternyata kecintaan Tibo akan sepak bola ini berawal dari keluarganya loh guys. Ayah dari Tibo sendiri yang mengaku bahwa sejak anak-anak Tibo bersama kakak-kakak dan ayahnya sering bermain bola bersama di lapangan kompleks pemukiman mereka. Dan siapa sangka kini Tibo benar-benar serius bermain bola.
bahkan sudah menjadi pemain profesional yang pernah membela bangsa dan negara. Oh ya, sebagai bentuk apresiasi keluarga, Ayahanda Thibaut yang merupakan pensiunan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua juga mengaku nggak pernah absen loh guys nontonin anaknya berlaga meski hanya melalui layar kaca alias televisi. Serunya lagi nih, nonton barengnya juga diramaikan oleh tetangga hingga keluarga besar. Wah, kedengarannya seru banget ya guys. Keren deh, keluarganya pada kompak gitu. Skill memukau. Diberjulukan sebagai penyerang lubang yang sangat gesit, Titus Bonai menjadi salah satu pemain lokal yang banyak diincar oleh klub dalam hingga luar negeri. Hal ini tentu saja karena skill memukau yang dimilikinya. Misalnya pada gelaran Liga 1 2019 lalu, Titus Bonai berhasil membela Persipura Jayapura dengan menyumbangkan 13 gol. And for your information, gak ada satupun pemain lokal Indonesia tanpa naturalisasi yang mampu menyamai atau melebihi catatan prestasi Thibaut. Atau dengan kata lain, Thibaut merupakan penyerang lokal paling tajam di Liga 1 2019. Prestasi ini tentu diperoleh dari kegigihannya berlatih, serta dari kelebihannya yang disebut-sebut memiliki insting mencetak gol yang sangat tajam. Tak hanya itu, bintang yang mengidolakan Barcelona ini juga diakui memiliki skill daya jelajah yang tinggi, serta skill individu di atas rata-rata yang tentunya tidak banyak atlet yang memilikinya. Nah, selain itu ada lagi nggak skill memukau Bang Thibaut lainnya? Sebutin di kolom komen ya guys. Karir sekarang. Menjadi bintang sepak bola yang berjaya di Persipura, bahkan timnas Indonesia, Titus Bonai juga sudah melanglang buana di sejumlah tim besar Liga 1. Namun kini sepertinya karir Titus Bonai alias Thibaut sudah berubah drastis. Pasalnya saat ini Thibaut memilih bergabung di Liga Tarkam, Liga Antar Kampung, yang disebut sebagai sepak bola level amatir yang ada di Indonesia. Kabar Thibaut bergabung dengan Tarkam pertama kali mencuat setelah akun Twitter dengan username @garagarabola_ mengunggah fotonya dalam sebuah pertandingan. Dalam unggahan tersebut terlihat Thibaut yang menggunakan jersey putih sedang melakukan ancang-ancang untuk melakukan tendangan pojok. Dari unggahan ini juga ada seorang netizen yang merespon dan menyatakan bahwa Thibaut bermain di Liga Tarkam di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Dan untuk unggahan tadi, konon katanya diselenggarakan di lapangan Semangka, Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Melihat Thibaut yang bermain di Liga Tarkam ini tentu menarik beragam komentar netizen. Termasuk banyak yang menyayangkan kondisinya karena disebut sebagai salah satu pemain yang berbakat di Indonesia. Tapi kembali lagi ya guys, apapun pilihan Bang Thibaut tentu itu yang terbaik bagi dirinya. Nah, ngomong-ngomong, siapa nih fansnya Bang Thibaut? Muncul di kolom komen dong, Mimin tunggu ya. Thank you, bet lovers.